Jumpa lagi di Ribu TV. Ya, yang saya pegang ini adalah Samsung Galaxy A73 5G, sebuah smartphone yang membingungkan kami. Apakah ini sebetulnya flagship killer atau bukan? Ya, dengan harga kisaran 7 jutaan rupiah, dia punya IP rating IP67, kamera 108 megapiksel dengan OIS, stereo speaker yang mantap, layar Super AMOLED plus 120 Hz, Snapdragon 778G, dan banyak banget fitur yang keren-keren seperti perekaman videonya bisa 4K depan belakang, stabilizer juga mantap banget, audionya juga keren banget. Sepertinya yang satu ini akan sulit disaingi oleh brand smartphone yang lain untuk harga yang serupa, bahkan yang di atasnya juga. Oke, kenapa kami bingung dengan yang satu ini? Kalau kita bilang dia flagship killer, SoC-nya harusnya kalau Snapdragon seri 800 lah ya. Ini masih 778G, masih 778G namanya. Tapi oke, kita bahas satu persatu, nanti kalian bisa menentukan sendiri apakah sebetulnya dia bisa menyingkirkan beberapa flagship yang harganya terjangkau. Oke, kita lihat dulu dari isi boxnya ya. Tentu ada unitnya, ada kabel USB Type-C, ada dokumen, ada SIM ejector, dan ada kartu perdana di sini. Iya, case nggak ada, screen protector tidak ada, charger juga tidak ada. Flagship banget kan? Ya, tapi itu memang mungkin untuk mengkompensasi ya, karena memang harga chipset tahun lalu lumayan naik. Jadi gimana caranya supaya tetap dapat smartphone yang oke banget? Ya harus dikurangi ya isi dari boxnya ini. Oke, dari desain kita lihat ini mirip banget dengan keluarga A series, dari A seri 3, seri 5, dan seri 7 ya. Bahasa desainnya mirip, back covernya itu flat, desain frame-nya agak kotak ya, dan menggunakan modul kamera yang juga mirip bentuknya. Material frame dan back covernya juga sama, pakai polikarbonat. Pilihan warnanya ada awesome white, ada awesome mint, dan ada awesome gray yang kita uji kali ini. Untuk dimensi 163,7 x 76,1 x 7,6 mm. Ya, 7,6 mm, jadi nggak terlalu tebal di sini. Bobot 181 gram, lagi-lagi tidak terlalu berat. Di kanan kita lihat ada tombol power dan ada tombol volume up and down. Di atas ada mikrofon, ada SIM tray hybrid, jadi bisa dual SIM atau single SIM plus 1 microSD sampai dengan 1 TB. Di kiri ini kosong. Di bawah ada mic, ada port USB Type-C, ada speaker. Nah, ini speakernya speaker stereo ya. Ini di bagian bezel bawah ada speaker yang bagian bawah ya. Ada yang hilang? Ya, di sini tidak ada headphone jack. Ini udah hilang dari semua varian seri A yang terbaru. Jadi memang sepertinya Samsung mengarahkan kalian pakai TWS atau pakai headphone atau headset yang pakai Type-C aja langsung. Tapi bicara soal audio, yang mantap di sini adalah speakernya, karena ini menggunakan speaker stereo ya, dual speaker di sini. Dan untuk seri A, sampai saat ini yang paling keren speakernya. Balance banget ya, dan suaranya juga lumayan lantang. Kemudian kita beralih ke sisi belakang. Ini adalah modul kamera plus LED flash, masih dengan konsep 2 kamera fungsional dan 2 kameranya bonus ya. Untuk kamera utama 108 megapiksel f1.8 autofocus dilengkapi dengan optical image stabilizer. Perekaman videonya sampai dengan 4K 30 fps dan 1080p 60 fps juga ada. Semua resolusinya lengkap dengan electronic image stabilizer. Jadi terserah mau 4K pun masih bisa AIS. Untuk kamera ultra wide angle-nya dia pakai 12 megapiksel f2.2 fixed focus. Untuk perekaman video yang ultra wide ini juga nyampe di 4K 30 fps. Ada AIS juga, keterbatasannya cuma belum bisa 1080p 60 fps. Tapi ya wajar, dan mungkin aja kalau Samsung berbaik hati di-update bisa nongol nanti ya. Lalu kemudian tentunya ada kamera makro 5 megapiksel f2.4 fixed focus. Perekaman video nggak bisa. Di app bawaannya ini baru bisa untuk foto aja. Lalu ada kamera depth sensor 5 megapiksel f2.4. Bonus saja ya. Ini memang untuk bantu efek bokeh aja sebenarnya. Lalu kita beralih ke sisi layar. Earpiece ada di sini untuk nelpon, tapi ini juga sekaligus untuk speaker pasangan yang tadi ya. Kemudian ada kamera selfie 32 megapiksel f2.2 fixed focus dengan perekaman video sampai dengan bukan 1080p tapi 4K 30 fps, dan juga tentunya support 1080p 60 fps. Keren nggak? Umumnya smartphone kelas harga segini itu mentoknya 1080p 30 atau mungkin 1080p 60 lah ya gitu ya. Tapi kalau yang di sini
lengkap. Nah, untuk layar ukurannya adalah 6,7 inci Infinity O display. Iya ya, nggak ada notch di sini, nggak ada notch di sini ya. Resolusinya Full HD+, panelnya Super AMOLED Plus 120 Hz. Ini adalah layar flat, Corning Gorilla Glass 5 jadi pelindungnya. Untuk brightness diklaim sampai dengan 800 nits. Lalu ada fingerprint under display di sini. Always on display ada dong di sini dan bisa juga selalu nyala tentunya. Jangan cuma 10 detik doang dong ya. Dan dia juga bisa dijadwalkan, jadi nggak dilimit di 10 detik doang. Kemudian di setting layar itu ada 2 mode warna layar, ada vivid dan ada natural. Defaultnya di vivid. Nah, tapi kalau kalian itu suka ngupload konten ke sosial media ya, atau ya kemanapun lah mau diupload kontennya, termasuk yang foto dan video, sebaiknya defaultnya dipindahkan ke yang natural. Karena nggak semua smartphone bisa menampilkan layar sehebat ini. Nah, ini adalah hasil tes kami untuk color gamut dari smartphone yang satu ini. Untuk mode vivid yang seperti ini ya. Nah, keren ya. Lalu untuk mode natural dia bisa seperti ini. Nah, ya. Lalu terkait refresh rate, sayangnya layar ini belum bisa adaptif. Jadi waktu di setel di 120 Hz, dia akan jalan 120 Hz di mayoritas skenario, termasuk saat nonton video yang 30 fps. Seperti di YouTube maupun di MX Player yang bisa kita pakai, itu nyangkut di situ. Ini akan berdampak cukup besar sih di sisi baterainya. Nah, kemudian dari sisi bodi kita tidak melihat ada LED notifikasi, tapi tersedia fitur Edge Lighting sebagai gantinya. Kemudian sama seperti adik-adiknya yang A33, A53 ya, si A73 ini juga dilengkapi dengan IP67, jadi tahan air dan tahan debu, tapi tahan air, bukan anti air. Walaupun dia bisa aja nggak sengaja tenggelam di air bersih sedalam 1 meter dengan durasi setengah jam tanpa mengalami kerusakan. Tapi tetap aja jangan dipaksain buat foto-foto dalam air. Sebaiknya enggak, karena bukan dirancang untuk itu. Tapi paling nggak kalau cuman nggak sengaja kecemplung sama kena hujan sih aman ya. Atau mau dicuci sedikit bisa, nggak apa-apa. Lalu untuk spesifikasi SoC adalah Snapdragon 778G 5G yang 6 nanometer. RAM-nya adalah 8 GB plus ada 8 GB RAM plus atau virtual memory yang diambil dari storage. Fitur yang lagi kekinian dan Samsung ya ikut-ikutan pakai juga di sini ya. Untuk storage itu hanya 256 GB, satu varian aja. Saat pertama kali dinyalakan, storage ini udah terisi sekitar 40 GB. Ini cukup besar ya. Biasanya kita ketemunya 25 sampai 30 GB. Mungkin ini memang karena fiturnya emang banyak ya dari aplikasi bawaan One UI yang di sini. Dan karena ini sudah 256 GB, nggak terlalu masalah sih sebetulnya. Untuk baterai 5000 mAh, berarti ini lebih besar daripada A52s 5G. Lalu untuk charging dia support sampai dengan 25 watt Samsung Fast Charging, tapi chargernya beli sendiri ya. Lalu untuk konektivitas tentunya bisa 5G. Jadi 2G, 3G, 4G, 5G bisa dan harusnya semua operator nggak ada masalah. Wi-Fi-nya Wi-Fi 6, Bluetooth-nya sudah versi 5, NFC juga ada di sini. Wi-Fi sharing seperti biasa pasti ada. Tapi memang display output via USB port itu belum bisa. Itu jatahnya Samsung Galaxy yang S series ke atas ya. Tapi tentunya USB port ini sudah support OTG. Nah, untuk sensor, accelerometer, gyro sensor, geomagnetic sensor, light sensor, proximity sensor lengkap ada di sini. Security-nya ada fingerprint under display, ada face unlock dan ini khas Samsung banget, dia punya Samsung Knox di sini. Untuk OS One UI 4.1, Android-nya langsung Android 12 dan dia akan dapat support upgrade ya atau update OS yang major update-nya itu sampai 4 kali update OS. 4 kali berarti dia akan berakhir update-nya di Android 16 nantinya. Plus masih dapat 1 tahun lagi extra security update. Nah, fitur-fitur khas Samsung itu jelas ada di sini seperti separate app sound, link to Windows, Bixby, Edge panels dan lain-lain. Buat yang udah kebiasaan pakai One UI Samsung ya udah susah buat move on biasanya. Oke, kita lanjut ke pengujian performa. Kita coba dengan benchmark dulu ya. Di sini kita coba bandingkan dengan dan tanpa menggunakan kipas pendingin. Oke, untuk Antutu 9 terlihat bahwa nyaris nggak ada beda dengan atau tanpa kipas pendingin. Lalu Geekbench 5 kita juga lihat tidak ada perbedaan yang signifikan dengan atau tanpa kipas pendingin. Lanjut ke GFX Bench dan ternyata di sini memberikan hasil yang nyaris tidak ada beda juga antara pakai dan tidak pakai kipas pendingin. 3D Mark Slingshot Extreme graphics score-nya juga mirip di sini. Luar biasa, mirip terus ya. 3D Mark Wildlife Stress Test itu ada peningkatan 1% antara tidak pakai kipas dengan pakai kipas pendingin. Kecil banget perbedaannya. Lalu untuk CPU Throttling Test tanpa kipas, stability-nya ada di 87% setelah 30 menit. Tapi kalau pakai kipas bisa 100% dalam pengujian 30 menit.
Mantap yang satu ini ya. Ini emang luar biasa banget sih Snapdragon 778G. Tanpa kipas aja udah bisa kenceng dan tahan lama. Throttlingnya hanya sedikit sekali, itu juga hanya di CPU throttling test doang. Oke, kita langsung masuk ke gaming aja ya. Nah, di dalam game booster bawaannya itu terdapat setting alternate game performance atau singkatnya kita bilang AGP aja. Atau mungkin kalian yang ikutin gosipnya ya, keramaiannya kemarin lebih dikenal dengan istilah mematikan GOS atau Game Optimization Service. Tapi kalau pakai istilah GOS kayaknya akan membingungkan ya. Jadi kita pakai AGP aja ya. Settingnya adalah GOS-nya hidup atau sama dengan AGP-nya mati. Ya, jadi bingung kan ya, GOS hidup, AGP mati. GOS mati, AGP hidup. Ya udah, kita pakai AGP aja ya, biar lebih gampang. By default, AGP itu tidak diaktifkan. Jadi bisa dikatakan kalau kita mengaktifkan ini, kita bisa akan mendapatkan performa ekstra kencang. Dengan resiko bisa lebih panas. Kita coba lihat bedanya di Genshin Impact. Nah, sebelum membandingkan AGP ini ada saran penting dari kami terkait performa game. Sangat disarankan kalian install dulu game plugins dari Galaxy Store. Lalu di dalamnya kalian install Game Booster Plus. Aktifkan fitur ini sebelum kalian main Genshin Impact. Ini sangat penting sekali. By default, Samsung A73 5G ini punya mekanisme interpolasi frame saat gaming. Maksudnya itu segini ya, misalnya ya. Kita kasih contoh nih. Kalau kita main Genshin Impact dengan setting lowest 60 FPS, kalau kalian cek pakai FPS counter bawaan Samsung, kalian akan melihat bahwa angkanya 60 FPS. Tapi saat dimainkan kok feel gameplaynya itu nggak kerasa seperti 60 FPS. Ternyata yang ditampilkan tadi adalah FPS asli plus interpolasi frame. Kalau kita tes pakai WeTest PerfDock, akan kelihatan garis biru ini adalah interpolasi frame. Dan yang pink ini adalah frame rate aslinya. Kalau kita nyalakan Game Booster Plus, interpolasi frame rate ini akan otomatis dihilangkan. Ya, jadi solusinya udah ada dari Samsung sendiri. Dan di sini game akan jalannya normal. FPS counter Samsung pun akan jadi bisa lebih akurat. Interpolasi frame ini sepertinya untuk menghindarkan dari smartphone-nya jadi terlalu panas ya. Cuman ya kita perlu kasih tahu sih sebenarnya mendingan tuh dimatiin aja kalau kalian mau performance-nya maksimal. Oke, kita langsung ke tes berikutnya dengan kondisi Game Booster Plus dinyalakan karena potensi performa aslinya ada di setting yang satu ini. Oke, kita coba bandingkan antara AGP-nya di off-kan dan di on-kan ya. Berikut adalah hasil tes 30 menit Genshin Impact yang di-download dari Galaxy Store. Dengan setting highest 60 FPS, highest 60 ya. Sekali lagi, highest 60. Ya, highest 60, bukan lowest 60. Untuk skenario gameplay, kita pakai traveling dari Liyue ke Mondstadt, balik lagi ke Liyue. Supaya kedua hasil bisa dibandingkan. Data yang kalian lihat ini ada perbandingan antara AGP off dan AGP-nya di on kan. Ada bedanya? Iya, jelas ada bedanya. Kalau AGP-nya on, terbukti memberikan performa yang lebih kencang. Frame rate juga bisa lebih tinggi dengan jangka waktu yang lebih lama juga. Jadi, kalau memang mau performa game yang terbaik, fitur AGP ini harus diaktifkan dipadukan dengan Game Booster Plus tadi. Resikonya memang suhunya akan jadi lebih tinggi. Untuk analisa detailnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi yang terjadi di sini adalah selisih FPS rata-rata setelah dimainkan 30 menit adalah kisaran 5 FPS. Jadi jelas lebih mulus kalau AGP-nya nyala. Data WeTest PerfDock menunjukkan kalau limit suhu CPU kedua mode ini berbeda. AGP off itu limitnya ada di 47 derajat Celcius, sementara AGP on limitnya ada di 50 derajat Celcius. Ini akan sangat menentukan kapan performanya akan direm atau throttling. Hasil tes CPU clock menunjukkan kalau AGP off membuat 4 core performance Snapdragon 778G ini ditahan cukup jauh, bisa beda 2 kali lipat dibandingkan dengan AGP-nya on. Contohnya di kisaran menit ke-15, AGP off menurunkan kecepatan CPU hingga di kisaran 1,3 GHz. Sementara kalau AGP-nya on tetap ngegas bisa sampai 2,4 GHz. Hal yang sama juga terjadi di GPU. AGP off ngegas GPU-nya hanya di 5 menit pertama aja. Sisanya langsung direm. Kalau AGP-nya on, walaupun hasilnya fluktuatif tapi sistem masih mengizinkan GPU tetap kencang sampai selesai tes. Sebetulnya ini bisa dibahas lebih detail lagi, tapi kami rasa tidak perlu ya. Paling tidak kalian sedikit lebih paham aja mengenai apa yang terjadi dan mekanismenya yang terjadi di Galaxy A73 ini. Kita juga coba ya pada saat battle di setting highest 60 dengan AGP-nya on. Kita bisa dapetin frame rate di kisaran 30-35 FPS. Kalau titipan dari Chris ya, katanya ini mau dipakai buat nge-push rank di Genshin Impact. Hajar aja, nggak masalah. Dia habis, sikat aja.
Mantap yang satu nih. Sebagai tes tambahan kita juga coba di setting lowest 60 dan frame rate yang dapat adalah 50-60 fps. Dimainkan 30 menit pun tidak ada frame drop yang signifikan. Kalau kalian mau kualitas gambar yang tinggi dan frame rate stabil banget, kita bisa setting di highest 30. Kita bisa dapetin frame rate yang stabil banget seperti yang satu ini. Nah, performanya A73 5G ini bisa dibilang luar biasa ya. Snapdragon seri 8 terbaru aja belum tentu bisa menghandle Genshin Impact seperti ini. Kalian merasa bahwa 778G ini adalah SoC yang paling oke untuk kelas mid-range. Kalau mau versi ranking Genshin Impact yang kita pakai kemarin, si A73 5G ini rankingnya harusnya A di sini. Oh ya, buat kalian yang protes mungkin kami masih menggunakan Genshin Impact buat pengujian, itu karena pemakainya atau pemainnya masih banyak banget. Masalah render resolution itu di setiap smartphone tidak bisa diganti juga, hasilnya begitu-gitu aja ya. Kecuali kalau Genshin Impact mengizinkan ada perubahan render resolution. Jadi dalam pengujian kami sih ini konsisten ya. Tetap kami bisa mengatakan bahwa ini nyaman sekali untuk main Genshin Impact. Kita lanjut ke PUBG Mobile. Setting max-nya adalah HDR Ultra atau Smooth Extreme. Kalau dimainkan di Smooth Extreme kita dapat frame rate stabil di 60 fps dari awal match sampai akhir match, terus stabil, nggak ada masalah. Lalu kita pindah ke Apex Legends. Setting maksimum yang terbuka adalah Extremely HD dan Extremely High. Ini setting yang terbilang cukup berat. Smartphone flagship kekinian aja bisa ngedrop ini ya, bisa frame drop di pertengahan match karena udah kepanasan. Tapi di sini ajaibnya kita bisa dapat frame rate 60 fps rata sampai selesai match. Lalu Honkai Impact 3 setting rata kanan, kita main di stage post Honkai Odyssey 2. Hasilnya kita bisa dapat di kisaran 30-35 fps. Performanya udah terhitung lancar di sini. Ini setting mentok rata kanan loh ya. Lalu, Subway Surfer. Hasilnya adalah 120 fps mulus dan lancar. Ini memang game ringan, tapi paling nggak kita bisa membuktikan bahwa layar 120 Hz bisa terpakai di sini. Lalu Asphalt 9. Nah, ini jarang-jarang ya ada smartphone kelas menengah settingnya kebuka di 60 fps. Dulu waktu nyobain smartphone lain yang pakai 778G belum kebuka nih, Mas, nyangkut di 30 fps. Kalau di sini bisa. Gameplaynya super mulus, berasa banget bedanya kalau kita pindah dari 30 ke 60 fps di sini ya. Lalu Modern Warship, setting medium plus 120 fps dan semua efeknya nyala. Hasilnya kita bisa dapat 110-120 fps di awal perang. Saat udah rame, dari smartphone-nya emang udah agak anget ya jadinya ya. Frame rate-nya bisa turun di kisaran 90-100 fps. Tetap aja, ini 90-100 fps. Ini kencang parah. Dia juga udah siap untuk setting grafis ultra dan dia bisa dapetin frame rate sekitar 60-70 fps di awal perang, dan kalau udah rame bisa dapat 50-60 fps. Ini terhitung sangat lancar. Tapi kalau mau ngerasain di atas 60 fps, rekomendasi kami sih setel di medium aja ya. Oke. Jadi untuk gaming kesimpulannya performanya ini luar biasa. Semua game bisa dilibas rata kanan, lancar, dan yang paling penting adalah tahan lama. Ini yang paling penting. Nggak cuma di awal doang, nggak cuma 15 menit, 20 menit doang. Tapi mau berulang-ulang kali dia tahan lama ya. Yang menarik adalah smartphone flagship zaman sekarang aja belum tentu bisa seperti ini kestabilannya. Dan yang sangat menarik lagi dari dia adalah Samsung sudah membuka supaya kita bisa ngatur sendiri performanya mau seperti apa. Mau dilepas atau mau ditahan supaya lebih irit. Bebas. Nggak kayak flagship yang satu itu ya, yang masih ditahan terus itu ya. Nah, di poin ini yang membuat kami bingung. Sebenarnya ini memang SoC-nya belum flagship, tapi performanya kok udah bisa ngalah-ngalahin yang flagship, paling nggak sebagian yang flagship. Oke, kita lanjut, kita bicara soal suhu permukaannya. Genshin Impact 30 menit dengan highest 60 fps di layar 33-41 derajat Celcius, di sisi belakang 31-42 derajat Celcius. Kalau lowest 60 di layar 30-35 derajat Celcius, di punggungnya 28-38 derajat Celcius. Mengingat performanya yang begitu lancar, ini termasuk adem luar biasa sebenarnya ya. Ini alasannya Snapdragon 778G adalah salah satu SoC kelas menengah yang jadi favorit kami. Performanya kenceng tapi bisa adem. Susah banget dapat smartphone yang bisa kayak begini performanya. Kita lanjut ke pengujian baterai. Video playback 1080p dengan layar 60 Hz dia bisa bertahan 22 jam 37 menit. Dengan layar 120 Hz dia bisa bertahan 17 jam 17 menit. Jadi dia memang karena ketahan ya di 120 Hz jadi sedikit boros baterainya. Saran kami kalau mau dipakai harian mungkin enaknya di 60 Hz saja. Tapi pas mau gaming mungkin mau dinaikin silahkan. Bisa ya. Untuk video playback YouTube 1080p streaming ya selama 30 menit baterainya habis sekitar 4%. Sementara untuk TikTok 30 menit baterainya habis di 5%. Untuk Genshin Impact 30 menit di highest
highest 60 fps turun 14%. Untuk lowest 60 fps turunnya 11%. Lalu untuk charging, kita pakai charger Samsung yang 25 watt, 0 sampai 50% terisi dalam waktu 32 menit, sementara 0 sampai penuh seperti biasa 1 jam 20 menit. Mau berapapun ukuran baterainya, kalau ketemu charger 25 watt yang satu ini ya, pasti hasilnya sekitar 1 jam 20 menit ya. Jadi pastikan aja bahwa kalian beli charger Samsung yang 25 watt dari Samsungnya sendiri. Karena kadang-kadang kalau yang bukan Samsung akan sedikit ada ekstra 10 menit sampai 15 menit. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian kamera, tapi tentunya seperti biasa sama Chris ya. Oke, jadi di tangan saya kali ini sudah ada Samsung Galaxy A73 5G nih teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Ya. Sebelum kalian pada rame minta-minta, saya ngerti kok apa yang kalian mau gitu. Pasti pada penasaran bagaimana hasilnya kalau dibandingkan dengan Samsung Galaxy A52s kan. Karena kan spek kameranya mungkin beda tipis ya, yang satu 64 megapiksel, yang satu lagi 108 megapiksel. SoC sama, Snapdragon 778G. Jadi kira-kira bedanya sejauh apa? Dan saya pribadi juga penasaran, jadi langsung aja kita lihat hasilnya. Oke, jadi tes kali ini akan saya bikin sederhana aja. Kita akan cobain kamera selfie-nya, kamera utamanya, dan kamera ultrawide-nya, paling dengan fitur-fitur ekstranya dikit. Nggak perlu terlalu detail karena nanti akan kepanjangan videonya. Jadi kita mulai dulu dari kamera selfie-nya. Ini saya lagi rekam di resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya kayak begini. Dan suara yang kalian dengar ini adalah suara langsung dari mikrofonnya si smartphone-nya langsung. Jadi di video ini akan saya coba switch sumber suaranya dari mana. Nanti akan saya kasih tanda. Ini adalah suara perekamannya mikrofon si Samsung Galaxy A73 5G. Dan yang ini adalah suara perekaman mikrofonnya si Samsung Galaxy A52s. Jadi akan ada icon yang saya kasih tanda sumber suaranya dari mana. Dan silahkan kalian nilai sendiri hasil suaranya kayak gimana. Kalau saya bilang sih Samsung Galaxy A52s aja udah bagus, apalagi A73 ya. Kalau Samsung tuh dari kelas mid-range-nya aja mikrofonnya tuh udah nggak usah diraguin lah. Salah satu yang saya rekomendasiin kalau kalian nyari smartphone dengan mikrofon yang bagus, Samsung itu salah satu pilihannya. Dari segi gambarnya sendiri, ternyata ada perbedaan yang cukup terlihat ya dari karakter warnanya. A52s ini lebih kemerahan dan A73 ini lebih kekuningan untuk kamera selfie-nya. Lebih suka yang mana? Ini urusan selera aja ya. Kalau saya lihat dari layar monitor saya lebih suka hasilnya si A73 sih. Tapi perlu diingat di layar kalian bisa aja agak beda hasilnya. Perbedaan paling signifikan dari video selfie-nya ini ada di dynamic range-nya ya. Saya cukup terkejut saat lihat side by side kayak gini. A73 ini seperti memakai fitur HDR untuk videonya ya. Coba lihat background-nya. A73 berhasil mengambil pencahayaan yang seimbang antara orang dengan background-nya ya. Sedangkan di A52s ini background-nya udah kebanyakan silaunya, kurang kelihatan. Dari segi detail buat saya mirip-mirip aja keduanya. Detail gambarnya. Jadi lanjut aja ke stabilizer. Untuk kamera selfie-nya ini dia punya IIS up to Full HD 30 fps aja. Keduanya sama. Full HD 60, 4K 30 belum ada stabilizernya. Memang butuh sedikit beda ya, namanya juga mid-range. Kalau mau stabilizer lengkap di semua resolusi ya bisa ke seri S aja. Kalau mau versi tabel, kalian bisa lihat aja tabel berikut ini. Menariknya kalau kamera utama dan ultrawide-nya cukup lengkap ya stabilizernya. Mantul nih. Langsung aja kita cek hasil kamera utamanya. Full HD 60 untuk resolusi ini sepertinya stabilizernya hanya mengandalkan OIS ya. Hasilnya tetap terhitung stabil, tapi tidak semaksimal saat kita merekam di 30 fps. Sekarang kita lihat 4K 30-nya. Dia bisa ngasih video yang lebih stabil, tapi memang croppingnya sedikit lebih jauh. Kalau di setel di Full HD 60, dia akan lebih zoom out sedikit. Kemudian ultrawide-nya gimana? Saya langsung cek aja di 4K 30 nih. Dan keduanya benar stabil ya. Dulu di awal-awal review A52s, belum ada stabilizernya di 4K 30 ultrawide-nya. Tapi sempat ada software update belum lama ini dan sekarang stabil videonya. Jadi urusan stabilizer udah aman ya. Sekarang saya mau lihat dynamic range-nya dan warnanya, terutama untuk objek orang. Di kamera utamanya, saya nggak terlalu melihat perbedaan yang signifikan dari segi dynamic range. Keduanya sama-sama oke. Yang paling terlihat beda itu di karakter warna dan sudut pandangnya. Dari posisi yang sama, A73 punya sudut pandang yang sedikit lebih lebar. Anehnya sekarang, si A73 yang warna kulitnya jadi agak kemerahan. Di sini saya lebih suka hasilnya A52s. Pindah ke ultrawide, keduanya masih mirip seperti kamera utamanya masing-masing. Karena A73 tetap terasa terlalu merah warnanya, saya pribadi lebih suka di A52s. Lanjut ke low light, hasilnya seperti ini. Kamera selfie-nya mirip-mirip aja detailnya. Efek jitter sangat minimal, buat saya malah nggak terasa sih. Detail masih dapat, noise ada tapi masih di level yang wajar. Kamera ultrawide-nya juga mirip, minim jitter juga, dan overall masih sangat bisa diandalkan untuk kondisi seperti ini. Kalau kamera utamanya, hasilnya seperti ini. Keduanya sama-sama lumayan oke videonya, efek jitter minim, di mata saya cuma beda di karakter warna aja.
Untuk fitur-fitur ekstra, dia tentunya punya slow motion. Keduanya sama-sama udah lumayan hasilnya. Yang saya kurang suka itu cuma Samsung tidak memberikan pilihan resolusi dan frame rate. By default langsung jadi 720p 240 fps. Lalu fitur-fitur pindah kamera saat merekam juga bisa di sini. Fitur yang jarang sekali bisa dilakukan smartphone brand lain di kelas harga mid-range terutama ya. Tapi kalau di sini hanya bisa untuk perekaman 30 fps saja. 60 fps belum mendukung. Soalnya kan ultrawide-nya belum bisa 60 fps. Fitur-fitur ekstra lainnya ya mirip-mirip aja sih keduanya. Buat yang suka kreatif, kalian mestinya akan puas dengan fitur-fitur kamera Samsung ini. Untuk hasil fotonya, keduanya sama-sama bagus. Di mata saya bener-bener hanya selera pribadi aja karena urusannya soal warna. Kesimpulan soal kameranya, jujur bagi saya 108 megapiksel di A73 ini bukan berarti mutlak jauh lebih bagus daripada 64 megapiksel di A52s ya. Dari hasil tes saya ini agak pukul-pukulan. Masing-masing ada bagian yang saya suka dan ada bagian yang saya kurang suka juga. Tapi yang paling berkesan buat saya itu adalah dari mid-range di A73 ini di kamera selfie-nya tadi. Lumayan berasa sih bedanya. Akhir kata, kedua smartphone ini punya kamera yang keren. Ambil yang manapun, kalian nggak akan merasa kecewa sih harusnya. Tinggal sesuaikan selera dan budget aja. Oke, sekian dulu tes kameranya. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Ya, jadi hasil kameranya keren. Mantap hasil kameranya. Oke, lanjut. Untuk Netflix sudah L1 ya, lalu untuk YouTube HDR video playback bisa, resolusi bisa sampai dengan 4K 60, nggak terkunci di 1080p. Haptic feedback sayangnya di sini nggak semantap seri S memang ya. Seri A ini vibration motornya nggak gitu keren di sini. Agak jomplang sama seri-seri flagshipnya. Walaupun ini mirip sama S21 FE. Tapi ya rasanya nggak senyaman S22 gitu ya. Belum senyaman yang seri-seri itu. Untuk harga 8256 itu harga resminya adalah 7.799.000. Nah, untuk hal yang perlu diperhatikan, pertama tadi haptic feedbacknya ya nggak hebat-hebat banget. Kemudian slot SIM tray-nya hybrid, tapi internal storage-nya udah besar. Jadi kalau pakai dual SIM sih harusnya sih nggak apa-apa ya, karena 256 di sini. Lalu isi box-nya seperti biasa, memang dikurangi. Tapi menurut kami ada satu hal yang menarik sih. Kalau yang dikurangi adalah isi box-nya, kalian masih bisa nambah sendiri. Kalau yang dikurangi adalah isi smartphone-nya, kalian udah nggak bisa nambah lagi. Ya, kalau SoC yang diturunin, performanya yang turunin, kameranya yang turunin, itu kalian nggak bisa nambah lagi sama sekali. Mau pakai duit berapapun, ya bisa sih tukar tambah ya. Kalau ini udah tinggal nambah peralatan saja. Lalu kemudian refresh rate layarnya itu belum adaptif sayangnya. Jadi kita masih harus switching antara 60 sama 120 Hz. Dan sudah tidak ada headphone jack. Tapi ya udah mulai umum ya. Kemudian belum ada display output. Ya pasti banyak yang berpikir, waduh kalau S21 FE bisa, ini enggak. Harganya beda-beda sekitar 2 jutaan mungkin ya. Pilih yang mana? Nah, kalau kalian butuh mungkin S21 FE lebih menarik, tapi kalau nggak butuh-butuh amat, ini bisa jadi menarik banget ya. Nah, dari sisi kelebihannya, IP67, ini susah buat dilawan sama brand yang lain pun susah dilawan ini. Lawannya hanya sesama Samsung sendiri. Lalu update OS-nya. 4 tahun untuk update major OS-nya plus ekstra 1 tahun lagi untuk security update-nya. Itu panjang banget. Bahkan Google Pixel aja kalah setahun sama dia. Lalu layar 120 Hz Super AMOLED Plus, cakep banget. 5G udah ada, kameranya keren banget. Punya OIS, tuning warnanya keren, fitur kameranya berlimpah, performa sangat kencang, game berat bisa dilibas, ini mantep banget. Selama kalian mengikuti itu tadi ya, sedikit tutorial kami tadi, harusnya game-game berat itu mantep jalannya di sini. Suhu adem walaupun diajak main game yang berat, mau pakai lama-lama juga masih adem. Kalau pakai pendingin ekstra bisa lebih mantep lagi, tapi ya nggak terlalu jauh beda sebetulnya. Speaker stereonya mantep bener di sini, ada NFC. Lalu fitur-fitur khas Samsung seperti separate app sound, link to Windows, Bixby, Edge panel dan lainnya itu masih lengkap di sini. Lengkap sama Knox-nya juga masih ada di sini, lengkap banget. Nah, dari kalian pasti banyak yang bertanya-tanya ya, kenapa saya harus beli ini ketimbang Samsung Galaxy A52s 5G? Kemampuan tawarkannya menurut kami pun memang mirip dari banyak aspek. Keunggulan si A73 5G ini paling terasa di baterai yang lebih awet, layarnya yang sedikit lebih besar, speaker yang lebih mantap, kamera yang lebih oke, terutama dari segi dynamic range-nya mantap banget di sini. Sementara A52s itu punya keunggulan di sisi headphone jack-nya. Ya, menurut kami seandainya kalian bisa mendapatkan Samsung Galaxy A73 5G dengan harga sedikit lebih rendah dari harga resminya, yang biasanya Samsung emang harga resminya itu sedikit lebih tinggi daripada harga pasaran, seharusnya ini akan tetap jadi smartphone yang sangat layak untuk dipertimbangkan. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.